Bagi anak-anak, ketua kelas boleh maju ke depan. Teman-temannya disiapkan, kemudian dipimpin berdoa lalu istirahatkan. Silakan kembali. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan perdana kita dalam kelas praktek pengelasan. Tapi sebelum kalian melakukan pengelasan, saya akan jelaskan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang akan saya sampaikan dalam materi hari ini. Saya akan lakukan presensi. Silakan yang saya panggil namanya angkat tangan. Andre, Denny, Lang, Faris, Gagas, Ilham, Januar, Cornelius, Peter, Radit, ada semua ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita akan materi terlebih dahulu. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu pengelasan? Ya, silakan. Bagus, tapi sedikit kurang tepat. Ada yang mau menambahi? Ya, bagus. Sedikit lagi, hampir mendekati tepat. Ada yang mau nambahi lagi? Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa proses pengelasan adalah proses penyambungan dua bahan atau lebih dengan bahan tambah melalui pencairan logam. Bagaimana logam bisa mencair? Dengan adanya panas. Lalu bagaimana kita mendapatkan panas dalam proses pengelasan? Dengan listrik. Hari ini kita akan memulai materi pengelasan untuk SMAW. Kemudian setelah UTS nanti kalian akan melakukan pengelasan. Maksudnya setelah UAS semester 1, di semester 2 nanti kalian akan melakukan pengelasan GMAW. Pengelasan SMAW. Kepanjangan dari SMAW ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sheet Metal Arc Welding adalah pengelasan busur listrik, yang mana busur listrik ini akan mencairkan elektroda dan sebagian bahan tambah, yang mana selaput yang mencair dari elektroda tersebut akan menghasilkan gas yang melindungi daerah pengelasan agar tidak terjadi oksidasi. Mengapa oksidasi dalam proses pengelasan bisa berbahaya? Karena dengan adanya oksidasi, yaitu proses udara dari luar masuk ke dalam daerah pengelasan dan dari luar membawa air inilah yang akan menyebabkan terjadinya pengeroposan. Tentu kalian semua tahu bahwa proses pengeroposan akan sangat berbahaya dalam proses pengelasan. Kemudian untuk elektroda yang akan kita gunakan seperti ini bentuknya kira-kira. Seperti ini. Ada yang pernah lihat? Ya, saat ini sudah lihat ya. Nah, di dalam elektroda ini ada dua bagian, yaitu yang ini adalah bahan tambahnya. Kemudian yang berwarna abu-abu ini adalah pelindungnya yang akan menghasilkan gas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada juga angka-angka simbol tertentu yang ada di elektroda ini. Kalian bisa maju untuk melihatnya. Kalau sudah, silakan berbaris kembali. Nah, angka-angka ini adalah bilangan tertentu, yang mana penulisan angka ini tidak semata-mata ditulis, tapi ada suatu organisasi yang menaungi tentang pengelasan. Namanya adalah American Welding Society. Ada beberapa regulasi proses pengelasan yang dikeluarkan oleh si AWS ini, yang mana dipakai di beberapa negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Kemudian kita akan sama-sama pahami apa arti dari yang tertera di elektroda ini. E6013. Mengapa bisa E?
Ya, betul sekali kalian. Artinya adalah elektroda. 2 digit pertama setelah huruf E menandakan kekuatan tarik dalam KSI, kilopound square inch. Kalau di sini ada angka 60 berarti artinya adalah ya 60 KSI. 1 KSI berapa PSI? Ya, betul sekali. 1000 PSI. Kemudian digit ketiga menunjukkan posisi pengelasan. 1 semua posisi, 2 flat dan horizontal, 3 hanya flat. Dan digit terakhir menunjukkan jenis salutan, penetrasi busur, arus las, dan persen serbuk besi. Kalau di sini ada tertulis E6013, 60 artinya ya 60 KSI. Berarti dalam PSI ya betul sekali 60.000 PSI. 1 ya betul sekali, dan 3 ya betul sekali. Cerdas ya kalian semua. Selanjutnya ampere. Kita membutuhkan arus listrik untuk menciptakan panas yang bisa melelehkan si elektroda ini. Besarnya ampere harus menyesuaikan diameter dari elektroda, yang mana pemilihan diameter elektroda menyesuaikan tebal yang akan dilas. Kalau kalian akan mengelas bahan yang tipis dan kalian menggunakan elektroda yang besar, hal yang pertama terjadi adalah elektrodanya akan melelehkan bahan yang akan kalian las. Jadi akan tercipta lubang sebelum si elektroda ini bisa mencair. Kemudian kalau kalian akan mengelas bahan yang tebal dan kalian menggunakan elektroda yang diameternya kecil, maka akan memerlukan waktu yang lebih lama, jadi tidak efektif. Nah, besaran ampere yang akan digunakan sesuai diameter elektroda ini bisa kita lihat di bungkus dari si elektroda ini. Untuk elektroda berdiameter 1,6 mili menggunakan ampere dengan rentang 20 sampai 40. Untuk elektroda berdiameter 2 mili menggunakan arus dengan rentang 30 sampai 80 ampere. Untuk elektroda berdiameter 2,6 mili menggunakan arus listrik dengan rentang 60 sampai 110 ampere, dan seterusnya yang bisa kalian lihat di tabel ini. Kemudian alat pelindung diri. Seperti yang sudah saya umumkan ketika saya masuk di kelas kalian minggu lalu, saya meminta kalian untuk hari ini memakai wear pack dan sepatu safety. Tidak ada kan yang tidak memakai wear pack dan sepatu safety? Ya, bagus sekali. Terima kasih sudah mendengarkan instruksi dari saya. Kemudian, karena proses pengelasan adalah proses yang sangat berbahaya, menghasilkan cahaya yang menyilaukan mata dan juga gas yang kalau terhirup lama-kelamaan akan meracuni tubuh kita, kita perlu memperhatikan keselamatan diri. Karena melindungi diri kita sama dengan kita melindungi orang lain. Oleh karena itu saya tekankan di awal, kalau kalian tidak menggunakan APD, silahkan kalian usahakan bagaimana caranya supaya kalian menggunakan APD dan bisa mengikuti praktek. Standar, yang pertama ada kacamata. Kacamata ini berguna ketika kalian menggerinda. Sebelum mengelas, kalian akan melakukan proses menggerinda terlebih dahulu untuk memastikan bahwa permukaan bahan yang akan kalian las itu bersih, sehingga pengelasan bisa berlangsung dengan baik.
kacamata ini untuk melindungi percikan supaya gerindanya tidak masuk ke percikan dari gerindanya tidak masuk ke mata. Lalu yang kedua ada sepatu. Kalian semua sudah pakai juga. Yang selanjutnya ada berpak. Lalu ada sarung tangan kain yang sudah saya bagikan ketika akan memasuki bengkel tadi. Kemudian ada masker. Kalian juga sudah saya bagikan tadi. Kemudian sarung tangan kulit yang nanti bisa kalian ambil di lemari. Sarung tangan ini berfungsi agar ketika kalian mengelas, percikan api las tidak mengenai tangan kalian secara langsung, tapi mengenai ya sarung tangan tadi. Ya, 2 lapis. Kalian memakai sarung tangan dari kain dulu, baru sarung tangan dari kulit. Terus ada apron yang terbuat dari kulit juga, nanti bisa kalian ambil juga. Dan topeng las yang sudah tersedia di dekat mesin las yang ada di belakang kalian. Ya. Kemudian hari ini saya akan jelaskan kepada kalian mengenai pengelasan 2F. Yang pertama, pasang elektroda terlebih dahulu, dijepit di holdernya dengan sudut kira-kira mendekati tumpul ini, sudut tumpul sekitar 75 derajat seperti ini. Kemudian untuk 2F adalah pengelasan yang seperti ini. Kalau 1F posisi bendanya itu begini, V, maka 2F dia lurus, tegak lurus, vertikal dan horizontal. Yang kalian las adalah daerah sini. Yang pertama kalian tandai dulu, cari tengahnya, kemudian di marking, lalu letakkan benda kedua, kemudian di sini dibuat kapo dan sebelah sini, lalu mulai mengelas. Prosesnya nanti kita pakai 2F dengan layer. Layer pertama itu sudutnya 45 derajat setelah dijepit, kemudian 45 derajat bergerak terus sampai seperti ini, tepat di tengah. Kemudian layer kedua itu di bagian bawahnya dengan sudut 70 derajat agak ke atas seperti ini, 70 derajat sama naik turun. Dan yang layer ketiga itu di bagian atasnya 30 derajat. Saya gambarkan biar lebih jelas. Ini benda kerja kalian 45 derajat, kemudian 70 derajat, yang ketiga 30 derajat. Kira-kira seperti itu. Hasilnya cukup tebal, tapi nanti saya minta kalian untuk mengumpulkan kepada saya satu yang pertama dulu. Kalau yang pertama layer pertama bisa bagus, saya baru izinkan kalian untuk melanjutkan layer kedua. Kalau layer pertama belum bagus, maka kalian harus mengulang dulu. Oleh karena itu saya minta tadi kalian untuk juga bersiap untuk menggerinda. Kita mulai. Saya jelaskan untuk menyalakan mesin listriknya, mesin lasnya. Setelah masuk ke listrik, tekan tombol on. Kemudian gerakkan putar sampai ampere yang kalian inginkan. Setelah itu pasang elektrodanya. Kemudian coba lihat apakah sudah cukup ampere tersebut untuk menyalakan ujung dari elektroda ini. Kalau terlalu besar, dikecilkan. Coba lagi. Kalau terlalu kecil, dibesarkan lalu coba lagi sampai pas. Kalau kita menggunakan elektroda dengan diameter 2,6, berarti rentang ampere kita
Ya, betul sekali. Bagus. Silahkan semua menempati mesin lasnya masing-masing. Jangan lupa alat pelindung sudah dipakai. Nanti saya akan berkeliling. Iya, bagus sekali. Dilanjutkan ya. Kalau bisa jangan sampai putus. Yang yakin, jangan ada keraguan-raguan. Ya. Perhatian, waktu kita sudah habis. Silakan semuanya melakukan cleaning. Dipisah sampah elektrodanya. Cuci tangan setelah itu dan kemudian kembali berbaris. Sudah? Bagaimana tadi proses pengelasan kalian? Ya, lancar. Ada yang lancar, ada yang putus-putus. Lalu? Ya. Adakah yang mau menjelaskan ke depan, bercerita secara detail proses pengelasan yang sudah dilakukan hari ini? Ya, silakan, Januar. Nah, kalau kamu mengalami hal seperti itu, langkah apa yang kedepannya akan kamu lakukan supaya tidak terjadi hal yang seperti itu lagi? Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk Januar. Berikan aplaus untuk kita semua karena kalian sudah menyelesaikan hari pertama praktek pengelasan dengan baik. Anak-anak, saya akan akhiri praktek pengelasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah melakukan praktek pengelasan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa keselamatan diri kita juga berarti untuk keselamatan orang lain. Selamat siang, terima kasih.